mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Mulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indang? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Naskah karya Asmadi Syafar. Serial ke-13 ini didukung para pemain Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Herman sebagai Tembong, Eli Burhan sebagai Misepi, Bambang Jeger sebagai Raden Wangsadirja, Elias sebagai Kiwista, Eri sebagai Kidaksa, Anda sekarang dan masih pembawa mendengarkan cerita Sandiwara Neni Radio Sumardi. di channel Memori Teknik dan 80. montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini sedang mabuk asmara terhadap Tembong. Sementara laki-laki itu sangat gelisah karena dia memikirkan istrinya di Tegalsari. Istrinya yang bernama Aning itu adalah tujuan utama Gandini untuk menyerbu Tegalsari, karena Aning dianggap telah merusak hidup dan masa depan Gandini. Sementara itu, Nisepi juga sedang berjalan menuju desa Mentilin untuk mencari Mak Rompang. Karena Nisepi mendapat petunjuk bahwa Mak Rompang kini tanpa kepala. Dan di saat seperti sekarang inilah saatnya untuk melumpuhkan dan menghancurkan Mak Rompang. Dengar, lari kereta kuda itu sudah semakin dekat. Iya. Biasanya, kalau aku akan melakukan suatu pekerjaan, bila terdengar atau aku melihat kereta kuda melintas di angkasa, maka biasanya pekerjaan yang akan aku lakukan itu akan berhasil. Itu, lihat itu, ada kereta kuda melintas di angkasa. Persis di atas kita. Lihat, lentera kuda itu berkedip-kedip tertiup angin. Iya, aku melihat lentera kereta kuda itu.
Kini kereta kuda itu sudah menjauh, bahkan hilang di balik awan. Iya. Maafkan ini. Aku sudah tidak tahan. Aku harus tidur. Jadi kau tinggalkan aku sendiri di sini? Aku sudah tidak tahan. Aku harus tidur. Apalagi besok kita harus melakukan perjalanan panjang menyerbu Tegalsari. Pergilah. Tapi aku tidak akan masuk ke dalam rumah. Aku akan tetap di sini sampai pagi. Permisi. Aku akan masuk. Aku sudah tidak tahan. Mataku tidak bisa lagi diajak untuk menikmati bulan. Pergilah. Tembong. Ada orang memanggilku. Tembong, ini aku. Siapa? Kemari. Nyi Sepi. Ya, aku. Bagaimana Nyi Sepi bisa masuk kemari? Sedangkan tempat ini dikelilingi oleh puluhan pengawal. Pengawal-pengawal itu bukan halangan bagiku. Kenapa Nyi Sepi duduk di atas rumput itu? Entahlah. Tapi aku sedang suka begini. Biar sajalah. Kenapa kau ada di sini, Tembong? Apakah kau sekarang bergabung dengan Gandini? Iya, Nyi Sepi. Lalu untuk apa pasukan Mentilin disiagakan di alun-alun? Besok pagi pasukan Mentilin akan mengadakan penyerbuan ke Tegalsari. Bagus. Tapi bagaimana dengan pasukan Singasari? Bukankah Ki Sabrang dibantu oleh pasukan Singasari? Pasukan Singasari tidak memusatkan perhatian mereka pada Ki Sabrang. Karena pasukan Singasari dan pasukan kerajaan akan menyerbu Pagaruyung. Kalau begitu, Ki Sabrang akan selesai riwayatnya. Tapi Nyi Sepi, aku khawatir dengan Aning. Aning ada di Tegalsari? Iya. Dengan hati-hati, Tembong menceritakan rencana Gandini. Bahkan yang paling utama, Tembong menceritakan bagaimana Aning akan dibunuh oleh Gandini. Karena Aning dianggap sebagai penghancur rumah tangga Gandini dengan Raden Wangsadirja. Jadi penyerbuan besok pagi itu yang paling utama untuk membunuh Aning. Juga kalau bisa menghabisi Ki Sabrang yang semakin hari dirasakan sudah semakin congkak. Namun Tembong tidak menceritakan bagaimana hubungannya dengan Gandini saat sekarang ini. Tembong tidak berani mengungkapkan pada Nyi Sepi bahwa hubungan dirinya dengan Gandini sudah terlampau jauh. Bahkan boleh dikatakan bahwa Tembong sekarang adalah kekasih Gandini yang juga bertindak sebagai suami anak perempuan almarhum Kirkso. Tembong memang mencintai Gandini sejak dulu. Sedangkan Gandini mencintai Tembong hanyalah sebagai pengisi waktu senggang belaka. Walau hubungan mereka sudah seperti hubungan dua orang suami istri. Kasihan Aning. Kalau begitu aku akan berangkat sekarang juga ke Tegalsari. Aku harus cegah pertumpahan darah ini. Aku harus selamatkan Aning dan anaknya. Terima kasih Nyi Sepi. Aku berangkat. Aneh, Nyi Sepi tidak berjalan, tapi melompat dengan tangannya. Dan lompatannya sangat jauh dan cepat. Kereta kuda berhenti di muka rumahku. Maaf, Den Ayu. Ada apa, prajurit? Ada seorang kusir kereta kuda ingin bertemu dengan Den Ayu. Kusir kereta? Iya, Den Ayu. Kereta kudanya dihentikan di depan rumah ini. Jangan-jangan. Siapa nama kusir kereta itu? Kidaksa, Den Ayu. Kidaksa? Suruh masuk. Baik, Den Ayu. Permisi. Kusir kereta Mak Rompang. Mau apa Kidaksa menemuiku? Gandini. Oh, Kidaksa. Aku tidak mengetahui kedatangan Kidaksa. Tidak apa-apa. Aku memang datang dengan mendadak. Apa kabar yang Kidaksa bawa? Aku membawa pesan dari junjunganku Mak Rompang. Pesan itu berbunyi bahwa kau dilarang membunuh Ki Sabrang bila terjadi penyerbuan ke Tegalsari. Tapi dia sudah sangat kurang ajar. Aku tidak tahu itu, Gandini. Tapi pesan yang disuruh sampaikan padamu seperti itu. Aku ingin memberi pelajaran pada Ki Sabrang. Silakan, asal kau tidak membunuhnya. Aku permisi dulu, Gandini. Sialan. Apa istimewanya Ki Sabrang di mata Mak Rompang? Sampai aku tidak boleh membunuhnya. Kalau pada penyerbuan besok aku bertemu dengan Ki Sabrang, aku tetap akan membunuhnya. Aku tidak peduli dengan larangan itu. Prajurit! Den Ayu memanggil saya? Bawakan aku arak. Aku mau minum sepuas-puasnya malam ini. Baik, Den Ayu. Penjagaan di sekitar rumah Ki Sabrang ini sangat ketat. Susah bagiku untuk masuk. Bahkan sebagian prajurit-prajurit ini tidak aku kenal. Pakaian mereka tidak sebagaimana lazimnya pakaian prajurit Singasari. Hei, siapa itu? Pengawal itu melihatku. Siapa? Aku. Apa kerjaan ini di sini ya? Aku kebetulan lewat di sini. Lalu aku berhenti karena aku heran melihat pakaian Kisanak.
Prajurit mana Kisanak ini sebenarnya? Aku dan kawan-kawanku yang lain adalah prajurit dari kota raja. Oh, jadi bukan prajurit-prajurit Singasari. Tidak ada prajurit Singasari yang bertugas di sini. Tapi pakaianmu berbeda. Sekarang pakaian seragam prajurit Dharmasraya seperti ini. Oh. Aku baru tahu. Cepatlah, Nini meninggalkan tempat ini. Karena tidak boleh ada orang yang mendekat kemari. Kenapa begitu? Karena di sini sekarang menginap Raden Wangsadirja. Oh, kebetulan kalau begitu. Kedatanganku kemari untuk bertemu dengan Raden Wangsadirja. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita penting. Maaf Nini, Raden Wangsa tidak bisa diganggu malam-malam begini. Tetapi ini penting. Demi keselamatan Raden Wangsadirja sendiri. Keselamatan Raden Wangsa? Iya. Keselamatan bagaimana? Raden Wangsa akan dibunuh orang. Itu sebabnya kami menjaga Raden Wangsa dengan ketat seperti ini, Nini. Jadi tidak mungkin orang akan bisa membunuh Raden Wangsa. Terserahlah. Tetapi kalau benar-benar terjadi, jangan salahkan aku. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Coba ceritakan ini. Bagaimana rencana orang yang akan membunuh Raden Wangsadirja itu? Aku hanya akan menceritakan pada Raden Wangsa sendiri. Aku kan pengawalnya, Nini. Aku tidak mau menceritakan berita ini pada siapapun, kecuali pada Raden Wangsadirja. Baik kalau begitu. Tunggu sebentar. Aku akan menemui Raden Wangsa dulu. Apakah beliau bersedia menerima kedatangan ini malam ini? Pergilah. Sebenarnya, aku bisa saja membunuh pengawal itu dan langsung masuk ke dalam rumah yang besar ini. Tetapi aku tidak mau. Aku ingin datang baik-baik. Karena niatku memang untuk menolong dan membantu mereka dari serangan Gandini dan pasukannya besok pagi. Sialan. 5 orang pengawal yang lain datang lagi padaku. Sandiwara Radio di channel Kalau mereka macam-macam, apa boleh buat? Aku hajar juga mereka itu. Siapa kamu? Ayo mengakulah, ayo. Jangan di sini. Iya, mengakulah. Jangan ganggu Nini ini. Dia tamu Raden Wangsa. Ayo Nini. Raden Wangsa sudah menunggu Nini di pendopo. Terima kasih. Nini lumpuh? Iya. Mari kawan-kawan. Mari kita gotong Nini ini bersama-sama menghadap Raden Wangsa. Ayo. Nini ini siapa dan dari mana? Aku seorang pengembara, Raden. Aku berjalan dari Mentilin kemari. Berapa lama Nini berjalan dari Mentilin kemari? Biasanya berhari-hari, Raden. Ya, maklumlah. Karena keadaanku lumpuh begini. Tetapi karena ada berita penting yang akan aku sampaikan pada Raden, maka aku terpaksa menumpang sebuah pedati yang berangkat dari Mentilin menuju Tegalsari ini, Raden. Jadi memang ada berita penting yang akan Nini sampaikan padaku? Iya, Raden. Berita apa, Nini? Ya, kalau Raden percaya, maka aku akan sampaikan berita ini. Berita apa, Nini? Katakanlah. Raden Wangsa betul-betul percaya kalau aku sampaikan berita ini pada Raden? Kalau aku tidak percaya, maka Nini tidak akan aku izinkan masuk kemari. Raden, Gandini dan pasukannya akan menyerbu kemari. Apa? Betul, Raden. Untuk apa aku bohong? Berita ini seharusnya juga didengar oleh Kisabrang. Tapi sayang, dia tidak ada di sini sekarang. Tapi Nini sungguh-sungguh, maksudku, Nini mendapat berita ini dari orang yang bisa dipercaya. Iya, Raden. Aku mendapat berita ini dari pasukan Mentilin yang sedang bersiap di alun-alun. Mereka bersiap akan menyerbu kemari. Nah, bukankah itu berarti jiwa Raden, jiwa Kisabrang, dan juga jiwa seluruh penduduk Tegalsari ini dalam bahaya? Iya. Keterangan yang Nini sampaikan sangat berharga. Untuk itu akan aku bayar dengan mahal berita ini. Tidak usah, Raden. Aku tidak butuh uang. Yang aku butuhkan adalah asal aku bisa mendapat tempat untuk bermalam di sini. Karena aku lelah sekali. Oh, kalau hanya itu, akan aku sediakan ini. Bahkan makan dan minum untuk Nini akan aku sediakan. Nah, Nini bisa tidur di sana, di dekat kandang kuda itu bersama-sama dengan para juru masak yang lain. Terima kasih, Raden Wangsa. Pengawal, siap Raden. Bawa Nini ini ke tempat yang telah aku tunjukkan tadi. Baik, Raden. Bagus. Seluruh prajurit Tegalsari sudah bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan Mentilin. Aku tidak bisa mendekati tempat Aning tinggal, karena di sana juga dijaga dengan ketat. Tetapi tidak apa-apa. Kalau besok pagi terjadi penyerangan, maka aku akan berusaha melindungi Aning. Denayu, seluruh pasukan sudah siap di alun-alun Denayu. Kepalaku Kirista. Kepalaku. Denayu kenapa? Kepalaku pusing sekali, Ki. Kepalaku terasa berat. Apakah Denayu sakit? Tidak. Aduh, tadi malam aku minum arak. Aku minum arak banyak sekali. Celaka.
Apakah Den Ayu minum bersama dengan Tembong? Tidak, Kalista. Aku minum sendiri. Aduh. Lalu bagaimana dengan rencana penyerbuan ke Tegal Sari, Den Ayu? Batalkan. Batalkan. Aku tidak sanggup bangun pagi ini. Baik Den Ayu. Kalau sampai batal, tentu Tegal Sari akan tahu rencana ini, sehingga mereka akan bersiap-siap menyambut serangan dari Mentilin. Bagaimana, Kiwista? Den Ayu kali ini sudah siap? Den Ayu sakit, Tembong, sehingga rencana penyerbuan diundur. Bagus, sehingga Aning masih selamat. Tembong melangkah keluar rumah Gandini. Wajahnya tampak berseri-seri. Sementara Kiwista berjalan di belakangnya. Laki-laki tua yang setia itu bergegas menuju alun-alun desa untuk menyampaikan pengunduran itu. Saya sudah datang, Raden Wangsa. Aku memang menunggu kedatanganmu. Berita apa yang kau bawa dari Mentilin? Mentilin membatalkan penyerbuan kemari, Raden. Betulkah itu? Betul, Raden. Kenapa mereka membatalkan penyerbuan ke Tegal Sari ini? Saya tidak tahu, Raden. Tapi berita selentingan yang saya dengar, karena Den Ayu Gandini sedang dalam keadaan sakit. Berarti berita yang disampaikan Nini Lumpuh itu padaku tadi malam benar. Padahal aku curiga pada Nini itu. Hampir saja aku membunuhnya. Kalau saja berita yang kau bawa ini lain. Nini itu tidak bohong pada Raden. Bahkan kalau diamati, pasukan Mentilin masih bersiaga di alun-alun desa. Bagaimana, Raden Wangsa? Berita apa yang kita dapat hari ini? Maaf, Ki Sabrang. Berita yang saya dapat mengatakan bahwa pasukan Mentilin batal menyerbu kemari karena Den Ayu Gandini sedang sakit. Bagus, tapi kita harus tetap bersiap. Siapa tahu ini hanya tipuan saja. Iya, Ki Sabrang. Panggil Nini Lumpuh itu kemari. Siaga, Ki Sabrang. Hampir saja pagi ini aku bunuh Nini Lumpuh itu. Tapi Nini itu bernasib baik bahwa berita yang dia sampaikan kepada kita benar. Tapi saya masih curiga pada Nini itu, Den Wangsa. Karena tadi malam dia tidak tidur. Dia mencoba mendekati tempat tinggal Den Ayu Aning. Apa kau melihatnya? Ya, saya tidak melihat langsung, Den. Tapi saya mendapat laporan dari prajurit yang berjaga. Bagus. Kalau begitu akan aku tanya nanti pada dia. Apa maksudnya berbuat begitu? Saya membawa Nini ini kemari, Raden Wangsa Dirja. Letakkan di lantai. Ya, Ki. Silahkan Nini duduk di sini. Terima kasih. Rasanya aku pernah melihat Nini ini. Tapi lupa di mana. Ki Sabrang, mari kita tanya dengan cermat. Apa maksud Nini ini sebenarnya kemari? Supaya kita tidak terjebak. Iya, Nini, sebenarnya Nini ini siapa? Dan apa perlunya Nini ini masuk ke tempat kami ini? Bukankah sudah saya terangkan tadi malam, Ki Lurah, bahwa saya ini hanyalah seorang pengembara. Saya datang kemari untuk menyampaikan berita penyerbuan pasukan Mentilin pagi ini kemari. Nini, penyerbuan itu dibatalkan oleh Mentilin. Syukurlah, sehingga penduduk desa ini terhindar dari bahaya. Tapi menurut pengamatan kami tadi malam, Nini berusaha mendekati rumah di samping rumah induk ini. Apa maksud Nini ke sana? Tadi malam saya tidak bisa tidur, Ki Lurah. Karena di tempat saya itu suasananya sangat ribut. Prajurit-prajurit Tegal Sari sedang bersiap-siap untuk menyambut serangan Mentilin. Sehingga saya mencoba mencari tempat yang lain, yang lebih tenang. Saya ingin masuk rumah ini, tapi saya takut. Karena di sini bukanlah tempat yang pantas buat saya. Di rumah sebelah pun bukan tempat yang layak untuk Nini. Saya tahu, Ki Lurah. Tetapi saya pikir mungkin rumah itu kosong. Sehingga saya ingin tidur di emperannya saja. Kalau hanya sekedar tidur di emper rumah, di tempat lain di luar rumah ini juga banyak kan ini? Tidak harus di dalam sini. Saya tahu, Ki Lurah. Tetapi karena Raden Wangsa Dirja telah membolehkan saya tidur di sini sebagai pengganti berita yang saya sampaikan, maka itu sebabnya saya memberanikan diri untuk tidur di dalam lingkungan rumah Ki Lurah ini. Nini pandai sekali bicara. Tapi apakah kepandaian Nini ini bisa melindungi diri Nini? Maaf, Ki Lurah. Saya tidak mengerti kata-kata Ki Lurah. Gerakan ini hebat sekali. Sehingga dengan mudah Nini dapat mengelakkan seranganku. Ya, hanya itu kepandaian yang saya punya, Raden Wangsa. Dan perempuan tua ini ilmunya hebat. Sehingga dia bisa bergabung dengan kita untuk menghadang serangan Gandini. Jalan pikiranmu betul, Ki Sabrang. Nini,
Sejak tadi malam aku sudah menduga bahwa Nini bukan orang biasa. Ternyata Nini memang bukan orang sembarangan. Maafkan kami, Nini. Kami bersikap kurang sopan tadi. Ya, hanya untuk menguji Nini saja. Tidak apa-apa, Ki Lurah. Hanya saja, aku sebenarnya tidak mempunyai kehebatan apa-apa. Bahkan berjalan pun aku tidak mampu karena kakiku lumpuh. Jadi saya berharap Ki Lurah jangan menduga kalau saya ini orang yang hebat. Tidak apa-apa. Aku dan juga Raden Wangsa sudah sepakat untuk membalas jasa Nini. Maka Nini kami perbolehkan tinggal di sini sesuka hati Nini. Bahkan kamar Nini aku sediakan di sana, yang ada di ujung ruangan ini. Apakah hal ini tidak berlebihan, Ki Lurah? Karena saya cuma orang biasa dan tidak pantas rasanya saya berdiam di dalam kamar di rumah induk ini. Jangan Nini menolak kebaikan hati Ki Lurah, karena nanti Ki Lurah akan bersedih. Kedua orang ini benar-benar licik. Dia akan mempergunakan tenagaku untuk menghadapi Mentilin. Itu sebabnya mereka menawarkan aku untuk tinggal di sini. Tetapi baiklah, ada untungnya bagiku, karena aku bisa mengamati Aning. Tapi kalau aku tetap di sini, aku tidak akan bisa mencari tubuh Mak Rompang. Aku jadi serba salah. Nah, petugas Sandi, bawa Nini ini ke kamarnya. Siaga, Raden. Jangan, Raden Wangsa. Sebaiknya biarkan saya pergi. Saya tidak biasa tidur di dalam kamar yang indah. Saya biasa tidur di alam terbuka dengan beratapkan langit. Nini, jangan membuat aku bersedih, Nini. Karena aku dan Ki Sabrang selalu mempunyai rasa welas asih kepada setiap orang yang sudah lanjut usia. Apalagi kepada Nini yang telah menyampaikan berita penting untuk keselamatan kami berdua. Sebaiknya aku penuhi saja. Nanti malam aku akan berlalu dari tempat ini. Ayo petugas Sandi, gotong Nini ini ke kamarnya. Baik, Raden. Kau masih sakit kan, Nini? Sudah agak mendingan. Syukurlah. Kau tampak ceras yang ini, Tembong. Ya, karena kau sudah sembuh. Tadi malam kau tampak murung. Walaupun aku tidak sakit, pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Kecuali aku khawatir kalau kau hamil, sehingga kesehatanmu pasti terganggu. Kan sejak tadi malam aku sudah katakan, kau tidak usah memikirkan hal itu lagi. Itu urusanku, urusan perempuan. Oh, baik. Tapi aku khawatir hubungan kita diketahui oleh Ki Wista, prajurit-prajurit Mentilin. Sampai saat ini tidak ada yang tahu hubungan kita, Tembong. Dan kalau ada yang tahu, berarti kita sendiri yang memberitahu pada mereka. Untuk itu, kau harus menyimpan rahasia ini baik-baik. Begitu juga aku. Aku tidak akan mengatakan pada siapapun hubungan kita ini. Baik kan ini? Mana Ki Wista? Ada di luar. Suruh kemari. Untuk apa? Bukankah lebih indah kalau kita berdua saja di dalam ruangan ini? Aku akan merundingkan sesuatu. Cepatlah, jangan buang-buang waktu. Baik. Untuk apa kan Dini memanggil Ki Wista? Apalagi yang akan dirundingkannya? Ki Wista? Tembong. Bagaimana keadaan Den Ayu? Sudah agak segar. Syukurlah. Den Ayu minta Ki Wista menghadap. Baik. Apa yang akan dibicarakan Den Ayu? Entahlah Ki, aku tidak tahu. Saya menghadap Den Ayu. Silakan duduk Ki Wista. Saya Den Ayu. Dan juga kau, Tembong. Aku? Iya, kau. Baik. Jangan-jangan Gandini akan mengatakan perihal hubunganku dengan dia pada Ki Wista. Kalau sampai berita ini tersebar, aku malu. Dan aku tidak akan bisa kembali lagi pada istriku Aning. Tidak akan. Pasti tidak akan mau. Begini, aku minta maaf karena aku serbuan ke Tegalsari jadi gagal. Pagi tadi, aku hampir-hampir tidak bisa bangun. Kepalaku berat sekali. Itu semua karena tadi malam aku banyak menenggak tuak. Ya, seharusnya aku tidak boleh minum tuak tadi malam, Ki Wista. Aku harus tidur sesore mungkin, supaya aku tetap segar dan punya tenaga yang penuh untuk memimpin penyerbuan. Tapi entah kenapa, tadi malam aku merasa kesepian. Aku tidak punya kawan yang bisa kuajak bicara. Sehingga aku Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku sudah berada di dalam kamarku. Ya, baiklah. Kita lupakan saja tingkah lakuku itu. Iya, Den Ayu. Kini kita susun lagi rencana serangan ke Tegalsari. Baik, Den Ayu. Celaka. Gandini tetap berniat menyerbu Tegalsari. Berarti dia tetap ingin membunuh istriku. Sayang Ki Wista tidak tahu niat yang sebenarnya dari Gandini. Ki Wista? Iya, Den Ayu. Kapan sebaiknya kita menyerbu Tegalsari?
Lebih baik kita tunggu sampai satu purnama lagi, Den Ayu. Kenapa begitu? Supaya orang-orang Tegal Sari lengah, Den Ayu. Apakah orang-orang Tegal Sari sudah tahu rencana kita ini? Mungkin berita ini sudah dibawa oleh pedagang-pedagang yang pergi ke Tegal Sari. Sehingga pasukan Tegal Sari tentu sedang bersiap menunggu kita. Menurutmu, Tembong? Aku sependapat dengan Ki Wista. Kalau perlu kita undurkan sampai 5 purnama. Itu terlampau lama. Atau 4 bulan lah. Aku lebih suka memilih saran Ki Wista. Apakah pasukan kita tetap bersiaga, Ki Wista? Prajurit-prajurit kita tetap bersiaga, Den Ayu. Kenapa kamu tadi siang menyarankan 5 purnama lagi kita menyerbu Tegal Sari, Tembong? Aku hanya bermaksud supaya pasukan kita bisa lebih siap lagi kan ini. Apa kamu tidak juga tahu bahwa pasukan kita sudah siap sejak lama? Tahu. Tapi aku mau pasukan kita lebih siap. Itu hanya alasanmu saja. Aku yakin rasa takutmu pada peperangan kambuh lagi, sehingga kau ulur-ulur untuk memulai perang. Aku tidak pernah takut lagi untuk menghadapi peperangan kan ini. Bagus kalau begitu. Jadi, kapan kau rencanakan menyerbu Tegal Sari? Aku belum tahu. Tapi tidak usah kita bicarakan itu malam ini. Aku ingin bersenang-senang denganmu sekarang. Aneh. Iya, Raden Wangsa. Kenapa kamu masih duduk jauh dari aku? Saya... Bukankah kau sudah tidak puasa lagi? Saya masih... Sudah berkali-kali kau bilang padaku bahwa kau tidak menjalani puasa lagi. Dan sekarang apa yang akan kau katakan padaku? Hari sudah larut malam, Raden. Saya mau diri. Saya sudah mengantuk. Aneh. Bukankah aku suamimu? Tapi saya sudah punya suami, Raden. Berani kau bicara begitu padaku? Siapa suamimu? Laki-laki kurus dan hina itu. Sejak kapan kau menikah dengan dia? Sejak kapan, Aning? Apakah kau mau menghina aku? Bahwa kau bisa saja seenakmu menikah dengan laki-laki lain? Padahal kau adalah istriku, Aning. Dari hasil perkawinan kita, kau sudah melahirkan anakku. Anak seorang bangsawan kerajaan Dharmasraya. Nah, kau mau menghina aku, begitu? Tidak, Raden. Saya mohon maaf, Raden. Kalau begitu, kau tidak berhak menolak aku tidur di sini malam ini. Karena aku tidak peduli lagi kau puasa atau tidak. Kau adalah istriku yang sah. Berarti kau adalah hakku. Aning terdiam. Dia masih duduk bersimpuh tanpa bergerak sedikit pun. Sementara Raden Wangsadirja menatapnya dengan tatapan marah. Maaf, Raden. Saya... Apalagi yang akan kau katakan padaku? Saya rasa saya tidak pantas untuk jadi istri Raden Wangsa. Saya lebih pantas jadi pesuruh Raden Wangsa. Aneh. Kau harus dengarkan kata-kataku. Iya, Raden. Kau tahu siapa aku? Saya tahu, Raden. Raden adalah anak senapati kerajaan. Nah, berarti kau juga harus tahu bahwa aku sangat sibuk menghadang serbuan orang-orang Singasari. Iya, Raden. Tapi kini kesibukanku sudah berkurang, Aning. Bahkan tidak ada sama sekali. Semenjak kerajaan Dharmasraya bergabung dengan Singasari. Itulah sebabnya baru aku tahu bahwa diriku selama ini tidak terurus. Baru aku tahu bahwa istri-istriku tidak aku perhatikan. Nah, sekaranglah saatnya aku mencurahkan perhatianku kepada istri-istriku. Termasuk memperhatikanmu, Aning. Iya, Raden. Ingat, kau adalah istriku. Bahkan dari hasil perkawinan kita, kau telah melahirkan keturunanku. Tapi, saya takut, Raden. Saya takut pada Den Ayu Gandini. Justru itu, aku selalu ada di sini untuk melindungimu dari ancaman Gandini. Apakah kau tidak tahu? Kalau nyawamu sedang dalam bahaya. Apakah kau tidak tahu kalau Gandini sedang merencanakan penyerbuan kemari? Hanya untuk membunuhmu. Saya tidak tahu, Raden. Tapi rasa-rasanya Den Ayu Gandini tidak akan berbuat sejauh itu pada saya. Itulah. Kau tidak banyak tahu bagaimana kelicikan seseorang. Apalagi kalau orang itu mempunyai kekuasaan seperti Gandini. Kalau begitu, lebih baik saya menyingkir dari rumah ini, Raden. Karena saya mendengar bahwa Den Ayu Gandini tidak suka saya tinggal di sini. Den Ayu Gandini menganggap bahwa saya merebut Raden Wangsa dari tangannya. Justru nyawamu semakin terancam kalau kau tinggal di luar lingkungan rumah Kilura. Saya merasa kalau saya tinggal di luar lingkungan rumah ini, saya akan lebih aman, Raden. Karena saya akan jauh dari Raden Wangsa. Jangan cari bahaya. Tapi Raden, saya betul-betul merasa aman kalau saya tidak berada di lingkungan rumah ini. Rupanya kau masih tidak percaya kepadaku, Aning. Bahwa nyawamu sedang terancam bahaya maut. Baiklah, siapa yang paling kau percaya sekarang? Pengawal yang menjaga rumahmu ini? Atau para dayang yang membantumu selama ini? Untuk apa, Raden Wangsa? Supaya kau bisa bertanya pada mereka bahwa nyawamu benar-benar dalam bahaya maut. Ayo, pilihlah di antara mereka. Supaya aku panggil mereka. Dan kau bisa bertanya pada mereka bagaimana sebenarnya bahaya yang akan kau hadapi. Maaf, Raden.
Orang yang saya percayai hanyalah bapak saya. Jadi kalau boleh, saya hanya akan bertanya pada Kirambat saja. Oh iya. Aku lupa bahwa di sini ada orang yang lebih kau percayai. Baiklah. Akan aku panggil Kirambat kemari. Ki? Kirambat, kemari sebentar, Ki. Maaf, Den. Apakah Den Wangsa memanggil saya? Benar, Ki. Apa yang harus saya lakukan untuk Raden? Tolong ceritakanlah pada anakmu ini. Apa yang sedang dipersiapkan Gandini di Mentilin? Iya, Den. Maaf, Den. Boleh saya ceritakan? Silakan. Begini, anakku. Den Ayu Gandini sedang menyiapkan pasukan yang kuat untuk menyerbu kemari. Tujuan utamanya menyerbu kemari hanyalah untuk membunuhmu. Betul begitu, Pak? Betul, anakku. Lalu, apa alasannya mau membunuh aku, Pak? Alasan Den Ayu Gandini itu adalah bahwa kamu dianggap telah merebut Den Wangsa Dirja dari tangannya. Bahkan dia sangat marah ketika dia tahu bahwa kamu sudah punya anak dari Raden Wangsa Dirja. Dari mana Bapak dengar berita ini? Para pedagang yang datang dari Mentilin yang menyampaikan berita ini. Bahkan rencana penyerangan itu tadi pagi. Tapi entah kenapa sampai malam ini belum ada tanda-tanda penyerbuan itu akan mereka laksanakan. Bapak... Bahkan yang paling menyesakan dada adalah suamimu ikut merencanakan penyerbuan itu. Kang Tembong. Sekarang silahkan tinggalkan kami berdua, Kirambat. Baik, Den. Saya permisi. Silahkan. Sudah percaya kamu sekarang, Aning? Kenapa nasib saya harus begini, Raden Wangsa? Tolong saya. Lindungi saya. Sudahlah, tenanglah. Aku akan selalu melindungimu. Karena aku adalah suamimu, Aning. Terima kasih, Raden. Dasar laki-laki buaya. Dapat dia membujuk Aning, sehingga perempuan yang baik dan pendiam itu jatuh lagi ke dalam pelukannya. Kalau aku mau, aku dapat melumpuhkan Raden Wangsa itu dari jauh. Tetapi, ya, sudahlah. Aku tidak mau membuat keributan di sini. Nanti mereka akan curiga padaku. Apa yang aku lihat ini adalah bayangan Ki Pandai Urat. Iya, aku. Maaf, kakek. Aku tidak tahu kehadiran kakek guru di sini. Maafkan muridmu ini. Jangan membuang-buang waktu, Sepi. Urusanmu bukan di sini. Urusanmu mencari tubuh Marompang. Sebelum Ki Daksa menemukan tubuh majikannya itu. Saya tidak tahan melihat kelicikan-kelicikan orang-orang sekitar sini, kakek guru. Marompang lebih licik bila dibandingkan dengan mereka. Pergilah cepat. Carilah tubuh yang tidak berkepala itu. Lalu kuburkan. Kalau tidak, malapetaka akan melanda lagi negeri ini. Baik, kakek guru. Selamat, Raden Wangsa. Karena tadi malam Raden Wangsa telah dapat menaklukkan Den Ayu Aning. Sehingga Raden Wangsa bermalam pengantin bersama Den Ayu tadi malam. Ki Sabrang, rupanya kau tahu juga kejadian tadi malam. Padahal aku sudah berusaha untuk merahasiakannya. Den Wangsa, bagi saya semut yang bikin ulah pun saya tahu, Den. Ki Sabrang, sebenarnya aku ini paling pantang mengambil bekas orang. Tidak apa-apa, Den. Walaupun Den Ayu bekas istri Tembong, tapi Den Ayu Aning sangat cantik. Sehingga Den Ayu memang lebih pantas menjadi istri Raden daripada jadi istri Cecungu itu. Apalagi dulu, Den Ayu adalah juga istri Den Wangsa. Iya. Kau benar. Hal ini aku lakukan, terutama untuk menyingkirkan Tembong. Aku tidak mau anakku dididik oleh seorang kampung seperti dia. Karena anakku berdarah bangsawan. Iya, betul, Den. Betul. Lalu bagaimana sikap Den Ayu Aning terhadap Den Wangsa? Yang sekarang ini, Den. Oh, dia sudah mengerti. Bahwa yang pantas jadi suaminya adalah aku. Bukan Tembong. Apalagi setelah aku takut-takuti dia. Bahkan bapaknya sendiri menceritakan pada dia bahwa Tembong sedang bersekongkol dengan Gandini untuk membunuh dia. Oh, betul, Den. Betul. Dan yang paling penting, Aning tidak lagi melakukan puasa berpantang disentuh suaminya. Iya. Hanya perempuan yang mau rugi berpuasa seperti itu, Dan Wangsa. Ki Sabrang, pagi ini aku harus kembali ke kota raja. Apakah ada urusan penting, Dan? Ya, aku harus mengatur keberangkatan pasukan kerajaan yang akan bergerak ke arah utara. Untuk menyerbu Pagaruyung, Dan Wangsa? Bukan itu saja.
tapi untuk membersihkan jalur perdagangan lada kita sampai ke utara sana. Oh iya, Den. Dan Ki Sabrang harus tetap bersiap-siap untuk bergabung dengan pasukan yang akan bergerak ke utara nanti. Saya, Den. Kenapa Ki Sabrang terkejut? Bukankah jauh-jauh hari aku sudah mengatakan bahwa Ki Sabrang harus ikut dalam peperangan ini? Supaya Ki Sabrang bisa diberi hak penuh untuk memerintah sebuah desa. Tapi Den, bukankah dulu saya sudah memohon supaya saya dibebaskan dari tugas itu? Ya, aku tahu. Tapi ternyata kerajaan menolak permintaan Ki Sabrang. Aduh, Den Wangsa, tolonglah saya, Den. Siapa lagi yang akan melindungi Den Ayu Aning kalau saya harus berangkat ke medan perang? Bahkan Den Ayu Aning akan terbunuh. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Alasanmu terlampau dicari-cari, Ki Sabrang. Tapi bukankah rencana Den Ayu Gandini itu sungguh-sungguh, Den? Bahkan Den Wangsa sudah mengetahuinya dari petugas sandi. Kalau soal itu, Ki Sabrang tidak usah cemas. Aku akan meninggalkan pasukanku di sini untuk menjaga istriku. Tapi siapakah yang akan memperhatikan kebutuhan Den Ayu Aning sehari-hari, Den Wangsa? Bukankah di sini sudah aku tugaskan beberapa orang pelayan perempuan? Iya, betul, Den, betul. Tapi semua itu saya yang mengatur, Den. Saya memperhatikan, sedangkan mereka hanya tinggal menjalankan apa yang saya suruh, Den Wangsa. Iya. Baiklah. Permohonanmu akan aku sampaikan kepada kerajaan nanti. Ya, tolonglah, Den. Tolong katakan di kerajaan nanti bahwa mengurus seorang istri bangsawan adalah juga merupakan sebuah bakti kepada negara. Iya. Ki Sabrang, tolong jaga istriku baik-baik. Beres, Den. Jangan khawatir. Kamu dari mana? Dari Tegal Sari. Kemari dulu. Hari ini panas sekali. Barang dagangan apa yang kau bawa dari Tegal Sari? Ya, yang itu juga, Tembong. Kain-kain halus. Tapi tidak banyak yang laku terjual. Bukankah kemarin hari pasar di Tegal Sari? Tapi tidak ada orang yang berbelanja. Semuanya bersiap-siap menunggu serangan dari Mentilin ini. Rupanya berita ini sudah sampai ke sana. Pastinya Sepi yang menyampaikannya. Lalu kenapa kamu kemari? Ya, karena besok di sini hari pasar. Semoga barang-barang ini laku semua. Apa betul Mentilin akan menyerbu Tegal Sari, Tembong? Iya. Tapi diundur. Kenapa? Den Ayu Gandini ingin mencari waktu yang tepat. Selalu saja ada peperangan. Dulu perang dengan Singasari. Sekarang perang dengan saudara-saudara sendiri. Ya, itulah hidup kalau kau mau tahu. Bagi kami rakyat kecil ini bukan itu yang kami inginkan, Tembong. Kami ingin supaya negeri ini aman dan makmur. Bukan perang dan lalu menimbulkan bahaya kelaparan. Perang untuk menghalau musuh. Karena musuh itulah yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Nah, kalau musuh-musuh sudah tidak ada lagi, tentu negeri ini akan aman dan makmur. Bicaramu sudah seperti para petinggi desa, sehingga sulit aku mengerti. Selama yang kau pikirkan itu hanya dagang dan uang, maka kau tidak akan pernah mengerti apa yang aku katakan tadi. Sudahlah. Aku tidak akan mengerti, walau aku berhenti jadi pedagang. Apa yang kau lihat di Tegal Sari? Maksudmu? Maksudku, apakah mereka tetap bersiap-siap untuk menunggu serangan desa Mentilin ini? Kalau yang aku lihat tadi pagi tidak begitu. Bahkan di rumah Ki Sabrang penjagaan agak longgar. Hanya di rumah yang dihuni oleh Den Ayu Aning penjagaan masih ketat. Kau tahu rupanya keadaan di rumah Ki Lurah itu? Karena aku masuk ke sana sambil menjajakan barang daganganku. Bagaimana keadaan Den Ayu Aning? Aneh. Kau tampaknya ingin tahu tentang Den Ayu Aning itu. Den Ayu Aning orangnya cantik dan masih muda. Karena aku pernah menjual kain padanya. Sehingga aku bisa melihatnya dari dekat. Bahkan tadi pagi pun aku bertemu dengan Den Ayu Aning. Terus? Ya, Den Ayu Aning membeli selembar kain yang aku jual. Terus? Kalau bukan Den Ayu Aning yang membeli tadi, pasti aku rugi. Karena tidak ada satupun penduduk Tegal Sari yang membeli daganganku ini. Wah, Den Ayu Aning banyak uangnya ya? Ya, tentu banyak uangnya, Tembong. Karena dia istri Raden Wangsa Dirja yang kaya raya itu. Terus? Kau ini aneh, Tembong. Untuk apa sih kau ketahui tentang Den Ayu Aning? Teruskan. Dia itu bukan tandinganmu. Dia itu istri bangsawan. Justru itu yang ingin aku ketahui. Bagaimana kehidupan para istri bangsawan? Ya, yang aku lihat bahwa mereka mesra sekali.
Bahkan Den Ayu Aning tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli kainku ini. Karena Den Wangsa yang membayarnya. Suaminya ada? Ada. Bahkan tampaknya Den Ayu Aning sangat dimanja oleh Raden Wangsa Dirja. Bangsa. Tembong terdiam mendengarkan cerita pedagang kain itu. Ki kini gemeretak menahan marah. Sedangkan pedagang kain itu merasa aneh melihat tingkah Tembong. Kini kebencian kembali merayapi seluruh tubuh Tembong. Bahkan kebencian itu mengaliri seluruh jalan darahnya, sehingga bagaikan meluap ke seluruh pori-pori yang terdapat di permukaan kulitnya. Kau tampak menahan marah, Tembong. Apa yang membuatmu seperti ini? Aku ingin kita menyerbu Tegalsari sekarang juga. Apa? Aku ingin kita menyerbu dan menghancurkan Tegalsari sekarang juga, Gandini. Apa aku tidak salah dengar? Tidak. Kok ini aneh, Tembong? Kemarin kau bilang sebaiknya kita menyerbu Tegalsari 5 purnama lagi. Kini kau katakan, kita serbu saja sekarang. Mana yang benar? Yang benar adalah yang sekarang. Tidak mudah untuk mengadakan penyerbuan dengan mendadak seperti ini, Tembong. Tidak ada dalam ilmu peperangan hal seperti ini. Kecuali kita dalam keadaan tertentu. Kita memang dalam keadaan tertentu, Gandini. Aku jadi tidak mengerti kata-katamu, Tembong. Kita harus hancurkan mereka sekarang. Kita tidak boleh membiarkan mereka lama-lama hidup. Duduklah dulu, tenangkan hatimu. Baru kau bicara yang betul. Nah, begitu. Sekarang coba ceritakan padaku. Kenapa tiba-tiba kau menjadi geram seperti ini, Tembong? Baru saja aku mendapat berita bahwa Raden Wangsa Dirja sudah rujuk dengan Aning. Bahkan mereka sekarang sudah dalam satu rumah. Mereka hidup dengan mesra. Bukankah selama ini Aning masih tidak mau didekati oleh Raden Wangsa? Tapi sekarang lain. Mereka sudah hidup seperti suami istri. Dari mana kau dapat berita ini? Dari seorang pedagang kain yang baru saja pulang dari Tegalsari. Apakah keterangan pedagang kain itu bisa dipercaya? Bisa. Karena pedagang kain itu yang menyaksikan sendiri ketika dia menjual kainnya pada Aning di hadapan Raden Wangsa Dirja. Raden Wangsa Dirja. Kenapa kau tertawa, Gandini? Aku tertawa karena melihat tingkahmu, Tembong. Kenapa aku? Apakah tindakanku ini salah? Bukankah selama ini kita juga merencanakan penyerbuan ke Tegalsari? Apa salahnya kalau penyerbuan itu kita percepat supaya berita-berita tentang mereka tidak kita dengar lagi? Ternyata kau masih memperdulikan Aning. Kau masih mencintai Aning. Sehingga kini rasa cemburumu yang mendorongmu untuk menyerbu Tegalsari hari ini. Siapa bilang begitu? Aku yang bilang begitu. Padahal kita kan sudah berjanji bahwa kita tidak akan mengingat-ingat mereka lagi. Kita sudah melupakan mereka. Aku sudah melupakan Raden Wangsa Dirja. Dan kau sudah melupakan Aning. Tapi kini, kenapa kau langgar janjimu sendiri? Apakah kau tidak mencintai aku lagi? Atau kau hanya berpura-pura mencintai diriku? Padahal aku sungguh-sungguh mencintaimu. Bahkan aku telah memberikan segalanya padamu demi cinta kita. Bukan begitu maksudku. Lalu apa maksudmu meminta agar penyerbuan dilakukan hari ini? Ketentuan dimentilin, bukan kau yang menentukan, tapi aku yang menentukan. Iya, aku tahu. Kini jawab pertanyaanku. Kau mencintai aku sebagai pelarian atau cinta yang tulus? Aku mencintaimu sungguh-sungguh, Gandini. Bahkan sejak dulu aku mencintaimu. Lalu kenapa? Masih kau ingat-ingat perempuan murahan itu? Karena dia bekas istriku. Raden Wangsa Dirja juga bekas suamiku. Tapi aku tidak mau mengingat-ingat dia lagi. Bagiku, satu kali tidak. Maka seumur hidupku, aku tetap mengatakan tidak. Bila dia ingin kembali padaku. Tapi kau, seorang laki-laki bisa cengeng begini. Aku tidak cengeng, Gandini. Aku hanya... Kalau kau mau tetap mencintai diriku, jangan cengeng. Dan satu hal yang harus kau tahu. Bahwa di samping aku ini adalah kekasihmu. Aku juga pemimpinmu. Kau harus bedakan itu. Ada saat-saat kau datang sebagai kekasihku. Tapi ada saat-saat kau harus menghadap padaku sebagai bawahan. Dan sekarang kau sedang berhadapan bukan dengan Gandini kekasihmu. Tapi Gandini sebagai petinggi desa Mentilin. Mengerti kau? Mengerti, Gandini. Dan ini, aku tidak mau bila kau menghadapku sebagai bawahan. Kau dengan seenaknya saja menyebut namaku. Apalagi di depan orang banyak. Kau juga tidak sopan menyebut namaku. Padahal kau tahu bahwa aku adalah Raden Ayu Gandini. Maaf, Raden Ayu. Aku akan merubah selanjutnya. Pergilah dan jangan ganggu aku lagi. Aku permisi, Den Ayu. Bangsat. Mimpi apa aku hari ini? Siapa yang datang kemari? Orang ini bukan perempuan yang bernama Indah, tapi seorang laki-laki. Dan laki-laki pasti bukan suami Maicik. Laki-laki ini seperti seorang nelayan. Siapa Kisanak? Betul kalau begitu. Maksud Kisanak? Maksudku bahwa yang berdiri di bawah pohon kemuntung ini manusia. Aku memang manusia. Aku sudah tahu. Tapi biasanya bila malam hari seperti ini, sering aku menjumpai seorang perempuan berdiri di bawah pohon kemuntung ini. Tapi bukan malam seperti ini. Biasanya dia muncul ketika malam bulan purnama. Sebaiknya Nyai pulang saja
Jangan berdiri di bawah pohon kemuntung ini. Tidak baik. Nanti Nyai bertemu dengan perempuan penghuni pantai ini. Aku sudah sering berdiri di bawah pohon kemuntung ini malam-malam begini. Bahkan pada malam bulan purnama. Tapi aku belum pernah bertemu dengan penghuni pantai ini. Sering? Iya, sering. Aneh. Kenapa baru malam ini aku melihat Nyai berdiri di sini? Yang dimaksud penghuni pantai oleh laki-laki ini pasti perempuan yang bernama Indang itu. Kalau Kisanak sering bertemu dengan penghuni pantai ini, apakah Kisanak tahu warna baju yang dipakainya? Oh, tentu tahu. Perempuan itu sering memakai baju berwarna merah. Yang dimaksud oleh nelayan ini adalah Indang. Nyai beruntung. Belum pernah bertemu dengan dia. Sebaiknya Nyai pulang saja. Rupanya perempuan siluman yang bernama Indang itu ditakuti oleh nelayan-nelayan daerah ini. Mari Nyai, biar aku antar pulang. Terima kasih. Tapi aku belum mau pulang. Belum mau pulang? Aneh. Di mana Nyai tinggal? Aku menginap di rumah Mak Ici. Mak Ici? Iya. Siapa dia? Aneh kalau Kisanak tidak kenal dengan Mak Ici. Maaf, aku betul-betul tidak kenal dengan Mak Ici. Di mana rumahnya? Di sana, di bawah pohon kemuning di dekat hutan. Nyai jangan main-main. Apakah aku tampak main-main? Maaf Nyai, tidak ada rumah di sana. Yang ada di bawah pohon kemuning itu hanyalah sebuah kuburan tua. Sekarang aku yang harus bertanya pada Kisanak. Apakah Kisanak main-main? Aku tidak main-main, Nyai. Yang ada di bawah pohon kemuning itu sebuah kuburan tua. Sudahlah, aku tidak mau tahu dengan keterangan Kisanak itu. Kalau Nyai mau, mari pulang ke rumahku. Di rumahku ada istri dan anakku. Dan Nyai akan bisa bertanya pada mereka, apa sebenarnya yang ada di bawah pohon kemuning yang Nyai maksudkan itu. Terima kasih Kisanak. Aku masih suka berdiri di sini. Marilah pulang ke rumahku, Nyai. Jangan mencari bahaya di sini. Aku memang sedang menunggu bahaya datang. Bahkan aku ingin pergi ke negeri Karangbiru. Nyai bicara apa? Kenapa Kisanak jadi takut? Sudahlah, Nyai. Aku mau pulang. Aku belum mau mati. Aneh, kenapa nelayan itu bertambah takut mendengar keteranganku? Hari sudah hampir pagi. Pasti Indang tidak datang kemari. Lebih baik aku pulang saja. Kata nelayan itu tidak ada rumah di sini. Di bawah pohon kemuning itu rumah Mak Ici. Jangan-jangan nelayan itu bermaksud tidak baik padaku. Karena dia ingin membawaku menginap di rumahnya. Ada dia. Siapa Mak Ici? Perempuan yang kau tunggu-tunggu di bawah pohon kemuntung itu. Tidak ada. Tentu saja tidak ada. Karena bulan tidak purnama. Kata seorang nelayan yang aku jumpai juga begitu. Apa katanya? Kalau bulan tidak purnama, perempuan yang suka berdiri di bawah pohon kemuntung itu tidak akan muncul. Berarti nelayan itu sudah sering melihat perempuan itu berdiri di sana. Ya, nelayan itu memang sudah sering melihat perempuan itu di sana. Bahkan dia sampai tahu kalau perempuan itu suka memakai baju berwarna merah. Bahkan nelayan itu mengatakan pada saya bahwa perempuan berbaju merah itu sebenarnya siluman yang sangat berbahaya. Sudah banyak orang menjadi korbannya. Apa betul begitu, Mak Ici? Kata orang memang begitu. Tapi aku belum pernah melihat sendiri orang yang jadi korbannya. Bahkan nelayan itu sangat terkejut ketika aku katakan bahwa aku menginap di rumah Mak Ici. Apalagi kata nelayan itu? Dia tidak kenal dengan Mak Ici. Bahkan katanya di sini, di bawah pohon kemuning ini, tidak ada rumah. Yang ada hanya sebuah kuburan tua. Ada-ada saja cerita nelayan itu. Apa betul ada kuburan tua di sekitar tempat ini, Mak Ici? Mana? Coba saja kau lihat sendiri. Tidak ada apa-apa kan? Iya, tidak ada kuburan. Yang ada hanyalah sebuah halaman yang bersih. Pandai kau memuji aku, Bulan. 3 hari lagi bulan akan purnama. Apakah Mak Ici mau pergi ke pantai menemui perempuan itu? Untuk apa? Kita paksa dia membawa kita ke negerinya. Sehingga Mak Ici bisa bertemu dengan suami Mak Ici. Dan aku bisa bertemu dengan Kang Batara. Sudahlah. Percuma aku melakukan hal itu lagi. Aku sudah bertambah tua. Dan tidak akan mungkin lagi suamiku mau dengan aku. Dia lebih suka kalau berdampingan dengan istrinya yang muda dan cantik itu. Mak Ici sudah putus asa rupanya. Malam ini adalah malam purnama. Pasti perempuan cantik itu muncul berdiri di bawah pohon kemuntung. Mak Ici, apakah Mak Ici tidak juga mau ke tepi pantai malam ini? Aku mengantuk, Bulan. Kau sajalah. Seharusnya Mak Ici menemani aku ke tepi pantai. Supaya aku punya kawan untuk memaksa perempuan itu membawa kita ke negerinya. Percuma. Jadi betul-betul Mak Ici tidak mau ke sana? Tidak, Bulan. Kalau begitu, terpaksa aku sendiri yang pergi ke sana malam ini. Padahal, aku juga sudah bosan seperti Mak Ici. Tidak pernah berhasil untuk membujuk perempuan itu. Kalau tidak salah, sudah hampir 8 purnama aku menemuinya di tepi pantai itu. Coba saja lagi. Siapa tahu dia mau membawamu ke negerinya. Baiklah. Kalau pagi nanti aku tidak kembali ke rumah ini, berarti aku berhasil pergi ke negeri Karangbiru bersama dengan perempuan itu. Ya, semoga saja.
Sudah hampir tengah malam. Perempuan cantik itu belum juga muncul di tepi pantai. Tapi aku yakin, sebentar lagi dia akan berdiri di bawah pohon kemuntung itu. Nah, itu dia. Aku melihat dia berjalan di tepi pantai dengan baju berwarna merah. Wulandari masih berdiri Anda di balik sekarang pohon pandan masih hutan mendengarkan yang tumbuh Sandiwara subur di tepi Radio di pantai. channel Memori Sementara ombak yang 80. memecah pantai tampak berkilau terkena cahaya bulan. Kini perempuan itu menuju pohon kemuntung. Sayang Maici tidak ikut. Kalau tidak, tentu dia akan bisa menyaksikan musuh besarnya itu berdiri di sana. Perempuan itu benar-benar cantik. Baju merahnya itu yang membuat dia bertambah cantik. Ditambah rambutnya yang panjang terurai sampai ke batas mata kakinya. Kini angin berhembus agak kencang. Angin laut ini meniup rambutnya yang panjang, sehingga rambut itu berkibar ke samping. Seolah-olah rambut itu akan membeli batang pohon kemuntung. Dia berdiri membelakangiku, sehingga aku melihat pemandangan aneh. Iya, kini bulu kuduku terasa berdiri melihat kejadian ini. Seorang perempuan memakai baju serba merah, berdiri membelakangiku, sementara rambutnya yang hitam dan panjang berkibar ke sampingnya. Mengerikan. Nyai, aku... Kisanak. Kisanak membuat aku terkejut. Aku lebih terkejut lagi melihat Nyai. Kenapa? Karena Nyai begitu berani datang kemari sendirian di saat bulan purnama penuh begini. Bahkan Nyai dengan tenang memperhatikan iblis itu berdiri di bawah pohon kemuntung. Apa sebenarnya yang Nyai inginkan dari iblis perempuan itu, Nyai? Kisanak tidak akan mengerti kalau aku ceritakan. Sudah 3 hari aku mencari Nyai ke rumah Maici yang Nyai katakan itu. Tapi tidak pernah aku bisa menemukan Nyai. Kecuali sebuah kuburan tua di bawah pohon kemuning. Lalu aku ingat bahwa malam ini adalah malam purnama. Nyai pasti datang kemari. Sehingga aku mencari Nyai kemari. Untuk apa? Aku hanya kasihan pada Nyai. Karena Nyai sedang melakukan hal-hal yang berbahaya tanpa Nyai ketahui sebelumnya. Apalagi malam ini adalah malam... Lihat, perempuan itu melihat kemari. Suara apa ribut-ribut di belakang kita? Orang-orang kampung yang mencari Nyai. Mencari aku? Ya, karena kami sangat mengkhawatirkan keselamatan Nyai. Kisanak telah merusak rencanaku. Tapi Nyai sedang dalam bahaya. Itu kan kata Kisanak. Sedangkan aku tidak pernah merasa dalam bahaya. Itu karena Nyai sudah dalam pengaruh kekuatan iblis. Lihat, perempuan itu matanya lihat. Dia memandang Kisanak dengan marah. Karena Kisanak membawa orang-orang kampung kemari. Kami memang berniat untuk mengusir siluman itu dari sini, Nyai. Sudah 50 tahun dia selalu mengganggu tempat ini. Mari, Nyai. Kisanak mau kemana? Mau mengejar iblis itu. Dia pasti penunggu kuburan tua di bawah pohon kemuning itu, Nyai. Jangan ganggu dia. Lepaskan aku, Nyai. Kenapa Nyai begini? Dia tidak mengganggu kalian. Jadi kalian juga tidak boleh mengganggu dia. Nyai, Nyai jangan coba-coba menghalangi aku. Pergi kamu. Aduh. Aku harus susul perempuan itu ke sana. Hiya. Kejar terus. Kejar ke dalam hutan itu. Berani dia mengusir perempuan itu. Akan aku habisi mereka. Orang-orang kampung yang mengejarku sudah tidak ada. Sekarang sepi. Tidak ada lagi hiruk pikuk dan api-api obor yang menyala. Tapi aku kasihan melihat perempuan itu menjerit dan berlari ke dalam hutan ini. Seolah-olah dia kecewa. Indang! Perempuan itu juga tidak ada. Atau mungkin dia sudah kembali ke negerinya di Karangpiru. Indang! Pasti dia sudah kembali ke negerinya. Malam ini kembali aku gagal. Sehingga aku terpaksa kembali ke gubuk Maici. Kenapa Maici menangis di depan rumahnya? Kenapa dia belum tidur? Padahal malam sudah sangat larut. Maici? Kenapa Maici menangis tengah malam begini? Kau sudah kembali, Wulan? Sudah. Saya sudah berdiri di hadapan Maici. Syukurlah, Wulan. Aku cemas memikirkanmu. Kenapa, Ma? Karena orang-orang kampung tadi ramai-ramai membawa obor kemari. Mencarimu. Mencari aku? Ya, kata mereka, kau telah melukai seorang kawan mereka. Melukai kawan mereka? Pasti nelayan yang bicara padaku tadi. Syukurlah, Wulan. Kau telah kembali. Kalau tidak, aku akan sedih. Karena orang-orang kampung itu sangat kejam. Mereka tidak segan-segan membunuhmu. Membunuhku? Apa salahku terhadap mereka? Aku juga tidak tahu, Wulan. Tapi begitulah sifat mereka. Tidak usah Maici pikirkan betul. Yang penting kan saya sudah kembali dengan selamat kemari. Iya. Hanya yang saya sayangkan, saya tidak bisa bertemu dengan perempuan cantik itu di tepi pantai.
karena perempuan itu lari masuk ke dalam hutan. Bahkan saya kejar perempuan itu, tapi tetap saja tidak bertemu. Akhirnya saya pulang kemari, Maici. Maici? Oh, Maici sudah tidur. Mungkin dia kecapean menunggu kedatanganku. Akan aku bereskan dulu kamarnya. Baru aku suruh dia pindah ke dalam kamar. Kamar ini berantakan sekali. Seperti ada yang mengaduk-aduk. Peti kecil tempat menyimpan pakaian Maici terbuka. Oh, pakaian Indang ada di dalam peti ini. Tidak salah lagi. Pakaian berwarna merah ini adalah pakaian Indang. Tapi, kenapa pakaian perempuan cantik itu ada di dalam peti ini? Atau mungkin Maici adalah perempuan cantik itu? Aku yakin, Maici adalah perempuan cantik itu. Setiap Maici tidak ada, pakaian yang dipakainya sekarang pasti ada di dalam peti kecil ini. Dan pasti Maici pergi ke tepi pantai dan berdiri di bawah pohon kemuntung. Itu memang pakaianku, Wulan. Maici? Iya, aku. Jadi Maici adalah Indang yang cantik itu? Iya, memang aku. Aku tidak percaya. Kalau kau tidak percaya, lihatlah. Pakaian ini akan aku kenakan. Nah, bukankah aku yang berdiri di bawah pohon kemuntung tadi? Jadi selama ini aku... Kau gadis baik. Kau telah menolong aku, sehingga kau selamat dari malapetaka. Aku tidak pernah menolongmu, Indang. Kau telah menolong aku, Wulan. Sehingga aku kini bebas untuk pergi ke negeri Karang Biru, menyusul suamiku. Aku tidak mengerti. Aku telah dihukum oleh penguasa negeri Karang Biru, Wulan. Karena aku telah melanggar tata krama dan aturan hidup di sana. Sehingga aku dibuang kemari, di bawah pohon kemuning ini. Aku hanya bisa kembali bila datang seorang gadis cantik menemani aku di sini selama 8 purnama. Baru aku boleh kembali pada suamiku. Dan aku telah menunggu kesempatan ini selama 50 tahun, Wulandari. Gadis cantik itu adalah kamu. Lalu sekarang kau akan kemana, Indang? Aku akan pulang ke negeriku. Indang, maukah kau bawa aku ke negerimu supaya aku bisa bertemu dengan kekasihku? Negeriku bukan tempat hidupmu, Wulandari. Kau tidak akan bisa tinggal di sana. Dan yang paling penting, kekasihmu tidak ada di sana. Jadi percuma kan kalau ke sana? Betul kata-katamu itu, Indang. Buat apa aku berbohong, Wulandari? Sedangkan kau telah menolong aku. Terima kasih. Aku percaya padamu. Tapi kemana harus aku cari kekasihku itu? Sedangkan aku tidak tahu dia di mana. Kau jangan bersedih, Wulandari. Suatu saat, kau pasti akan berkumpul kembali dengan kekasihmu. Tapi sekarang, rupanya kalian sedang dicoba berpisah untuk sementara. Indah, apakah aku harus menunggu seperti yang kau lakukan? Jangan putus asa, adikku. Karena percintaan itu, ada masa-masa yang menggelisahkan kita. Itulah cobaan. Kalau kita bisa melewatinya, maka saat bahagia, pasti akan kita nikmati. Indah, kau mau kemana? Wulandari adikku, saatnya aku kembali kepada kekasihku sudah tiba. Karena aku sudah lulus dari ujian. Kini kau harus melalui ujianmu, walau aku tahu berat bagimu. Jangan tinggalkan aku, Indah. Kita harus berpisah, Wulandari. Karena dunia kita berbeda. Tapi percayalah, aku tetap sayang padamu. Karena kau telah aku anggap sebagai adikku sendiri. Indah! Di mana aku tidur? Kenapa aku tidur di dekat kuburan ini? Rumah Maici sudah hilang. Indang juga sudah pergi. Yang tinggal kini sebuah kuburan tua di bawah pohon kemuning ini. Itu dia! Orang-orang kampung itu pasti mencari aku. Mari kita kejar. Ayo, kasihan gadis itu. Dia kan tubuhnya kurus sekali. Ini nelayan yang mencariku tadi malam. Nyai, betul kan apa yang aku katakan padamu? Ternyata kau sekarang berada di kuburan tua ini kan? Iya, tapi aku tidak apa-apa. Marilah Nyai, ikut kami supaya kau bisa istirahat. Untuk apa? Di sini tidak baik, Nyai. Nanti Nyai sakit. Jauh kampung di sana? Tidak. Baiklah. Wulandari berjalan bersama rombongan orang-orang kampung yang mencarinya. Lalu Wulandari dibawa ke sebuah rumah milik seorang kepala dusun. Di sanalah Wulandari bisa beristirahat. Tapi Wulandari masih banyak termenung. Dia masih memikirkan Maici yang tidak lain adalah perempuan cantik yang bernama Indang. Berhari-hari hal itu terjadi. Wulandari tidak menyangka akan mengalami kejadian aneh seperti itu. Bahkan mungkin kejadian itu tidak akan pernah dia jumpai dalam kehidupannya nanti. Nah, ini desa kami, Nyai. Rupanya ada desa kecil di sini. Nyai, tidak pernah tahu kalau ada desa di sini? Tidak. Berarti Nyai telah terpengaruh siluman itu, Nyai. Sehingga Nyai tidak pernah tahu apa-apa lagi. Kecuali hanya rumah yang dia ciptakan untuk Nyai. Maaf, Kisanak. Yang aku tempati itu benar-benar sebuah rumah. Walau bentuk dan besarnya sangat sederhana.
Dan kalau Kisanak tidak percaya, mari kita lihat ke sana. Ayo. Tidak usah, Nyai. Sebaiknya kita temui dulu tetua desa kami. Baiklah. Sejak kemarin aku memang belum pernah bertemu dengan tetua di sini. Walau aku sudah menginap di rumahnya ini 1 malam. Kemarin beliau sedang tidak ada di rumah, Nyai. Sekarang sudah pulang? Sudah. Nah, ini tetua desa kami. Maaf, Tuk Dampel. Kemarin saya membawa Nyai ini ke rumah Tuk Dampel. Karena Tuk Dampel tidak ada di rumah. Saya minta izin pada Nyi Dampel. Aku sudah dengar dari istriku. Bahkan aku sudah dengar bahwa kalian telah menyelamatkan gadis ini dari pengaruh tenung siluman cantik yang selalu berdiri di bawah pohon kemuntung. Betul, Tuk Dampel. Siapa namamu, Nyai? Wulandari. Wulandari. Aku baru mendengar nama sebagus ini. Walau tubuhnya agak kumal, tapi gadis ini cantik sekali. Aku yakin pasti dia berasal dari kaum bangsawan. Dari mana asalmu, Nyai? Desa Mentilin. Mentilin? Di mana itu? Di Kerajaan Darmasraya. Oh, di situ. Jauh juga perjalananmu, Nyai. Aku sampai kemari berjalan kaki selama 3 purnama. Bisa jadi. Karena Kerajaan Darmasraya memang cukup jauh dari sini. Apakah kau masih kerabat Kerajaan Darmasraya? Tidak, aku berasal dari rakyat biasa. Aneh, wajahnya tidak seperti orang kebanyakan. Bahkan wajahnya seperti bidadari. Aku dengar kau sudah dipermainkan oleh siluman perempuan itu. Aku tidak tahu. Ya, memang. Kalau orang sudah di dalam pengaruhnya, orang itu tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sekelilingnya. Dan itu yang terjadi pada dirimu, Nyai. Ya, mungkin. Dan juga, aku dengar kau sudah jauh diperdayakan oleh perempuan itu. Sehingga kuburan kau sangka sebuah rumah. Maaf, Tuk Dampel. Aku tidak tinggal di kuburan. Aku benar-benar tinggal di sebuah rumah. Siapa nama pemilik rumah itu, Nyai? Maici. Aku kenal semua penduduk yang bermukim di sepanjang pantai ini, Nyai. Tapi tidak ada yang bernama Maici. Maici itu memang tidak ada. Karena dia adalah jelmaan dari Indang. Sekarang yakin kau bahwa kau sudah dipermainkan oleh siluman ganas itu, Nyai? Mungkin, tapi aku tidak pernah merasa dipermainkan. Kalau begitu nanti kita buktikan bahwa kau memang sudah dipermainkan oleh makhluk itu. Caranya? Kita cari rumah tempat kau tinggal itu. Pasti tidak ada. Mata tetua desa ini jalang sekali. Dia melihatku seperti ingin menelan seluruh tubuhku. Aku harus tapi tidak sekarang. Kau harus Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku sudah boleh pulang, Tuk Dampel? Ya, pulanglah. Dia akan aku jaga di sini. Sehingga dia akan terhindar dari bahaya. Iya, Tuk. Mari, Nyai. Aku pulang dulu. Terima kasih, Kisanak. Nah, itu pohon kemuntung tempat Indang selalu berdiri. Pohon itu memang tampak bagus sekali. Daun-daunnya rimbun seperti payung. Sementara buahnya bergelantungan. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Tapi siang ini Indang tidak akan berdiri di sana. Bahkan malam hari pun, dia tidak akan lagi ada di sana. Karena dia sudah bebas dari hukumannya. Sedih juga aku melihat tempat itu. Padahal kalau nelayan di tepi pantai ini, justru merasa takut dan menghindar bila melintas di dekat pohon kemuntung itu. Sekarang Indang tentu sudah berkumpul dengan suaminya. Bahkan dengan anak-anaknya. Indang sudah bahagia karena cintanya sudah terwujud kembali. Sedangkan aku belum bisa bertemu dengan Kang Batara. Bahkan aku tidak tahu di mana Kang Batara berada. Indang pernah mengatakan bahwa masa-masa percintaan adalah masa-masa yang paling menggelisahkan. Walau masa-masa itu juga adalah masa-masa yang paling indah. Kalau kita bisa melewati masa-masa yang menggelisahkan itu dengan sabar, maka saat bahagia pasti akan kita nikmati. Ya, kalau dibandingkan dengan aku, Indang menunggu kebahagiaan untuk bisa berkumpul dengan suaminya adalah selama 50 tahun. Sedangkan aku, 1 tahun pun belum. Tapi serasa sudah berpisah selama 100 tahun. Tapi aneh, Indang adalah juga Maici. Kedua sosok itu sama-sama baik padaku. Masih terbayang di mataku bagaimana Maici setiap malam membuat jala. Jala-jala itu akan dijualnya kepada nelayan yang membutuhkan. Bahkan aku sering diajarkan bagaimana cara membuat jala. Bagaimana cara bersikap di dalam menghadapi hidup yang sulit ini. Maici juga tidak akan aku jumpai lagi. Karena Maici adalah Indang. Tapi aku ingin melihat rumahnya kembali. Semoga aku bisa menemukan rumah itu. Walau nelayan-nelayan di sini mengatakan bahwa rumah itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya sebuah kuburan tua yang terletak di bawah pohon kemuning. Hutan ini memang lebat, tapi aku tidak akan tersesat. Aku hafal betul jalan ke rumah Maici. Aku sudah melihat pohon kemuning, tapi aku belum melihat atap rumbai rumah Maici. Rumah Maici memang tidak ada. Padahal rumah Maici itu ada di sini, di bawah pohon kemuning ini. Tapi kini yang ada hanya sebuah kuburan tua.
Batu nisannya sudah berlumut. Bahkan batu nisannya sudah mulai hancur. Apa ribut-ribut itu? Suara orang-orang kampung. Mereka seperti sedang mencari sesuatu. Suara orang-orang kampung itu tidak terdengar lagi. Wulandari! Orang memanggil namaku. Wulandari! Aku kenal suara itu. Suara Tuk Dampel Tetua Desa. Orang-orang kampung itu rupanya mencari aku. Orang-orang kampung itu telah mengepung aku. Kenapa? Betul kan kataku? Gadis ini pasti dibawa lari lagi kemari oleh makhluk itu. Ki Dampel mencari aku? Kami mencarimu sejak pagi tadi, Nyai. Dan aku yakin, pasti Nyai dibawa lagi oleh mereka kemari. Aku tidak dibawa siapa-siapa. Aku kemari atas kemauanku sendiri, Tuk Dampel. Iya, aku mengerti. Tapi kau tidak sadar bahwa kau sebenarnya dibawa mereka kemari. Bahkan kau pasti akan dibawa mereka ke negeri mereka. Kalau aku terangkan pada Tuk Dampel ini bahwa aku bersahabat dengan Indang dengan Maici, dia pasti tidak percaya. Jadi percuma. Ayo, mari kita pulang ke rumahku. Nanti istriku akan berbicara padamu tentang kuburan tua ini. Jadi mayat perempuan itu ditemukan orang mengambang di tengah laut, Wulan. Pakaian yang dipakainya persis seperti pakaian yang kau lihat. Merah menyala. Mayat perempuan itu juga cantik. Persis seperti apa yang kau lihat di bawah pohon kemuntung itu. Lalu mayat perempuan itu dibawa orang ke sana dan dikuburkan di bawah pohon kemuning. Kejadian itu sudah berlalu 50 tahun yang lalu. Dan sejak mayat itu dikuburkan orang di sana, maka hampir setiap malam bulan purnama, perempuan itu berdiri di bawah pohon kemuntung mencari korban. Sehingga jarang orang yang berani melewati pohon kemuntung itu bila malam bulan purnama tiba. Karena pasti melihat dan bertemu dengan perempuan yang bernama Indang itu. Nyindenyat, dari mana orang tahu kalau nama perempuan yang berdiri di bawah pohon kemuntung itu bernama Indang? Para nelayan sering bertemu dengan perempuan itu di tepi pantai. Bahkan nelayan itu diajak ngobrol. Dan nelayan yang bertemu itu mau mengobrol dengan Indang? Siapa yang tidak mau ngobrol dengan perempuan cantik, Wulan? Bahkan banyak di antara mereka jatuh cinta dengan perempuan itu. Tapi akhirnya, nelayan yang jatuh cinta itu pasti mati di tangan. Di tangan Indang? Bukan, tapi yang membunuh suami perempuan itu. Pasti Ki Pintung. Kau tahu rupanya nama suami perempuan itu, Wulan? Apakah kau pernah bertemu? Ya, beberapa kali melihat dari jauh saja. Kau beruntung, Wulan. Biasanya orang yang pernah melihat suami perempuan itu, besok pagi pasti sudah menjadi mayat. Nyi Denyat ini tidak tahu kalau aku sudah bersahabat dengan Indang. Bahkan aku sudah dianggap sebagai adiknya. Apakah Nyi Denyat mengalami kejadian ketika mayat Indang itu ditemukan oleh para nelayan 50 tahun yang lalu? Aku mengalaminya. Tapi ketika itu, aku masih kecil. Mungkin sekitar umur 9 sampai 10 tahun. Apakah memang semua makhluk halus itu jahat? Tidak juga. Bahkan ada di seberang lautan sana perkampungan makhluk halus yang tidak jahat. Nama kampung itu, kalau tidak salah, lupa aku. Tapi orang sering menyebutnya negeri di balik awan. Negeri di balik awan? Apakah Nyi Denyat pernah ke sana? Belum. Cerita ini aku dengar dari nelayan-nelayan yang pernah terdampar di sana, Wulan. Bila perahu mereka dibawa arus karena hari badai. Jadi negeri itu berada di tepi pantai. Oh, begitu. Nelayan-nelayan itu bahkan diselamatkan oleh penghuni negeri itu. Hanya tidak semua orang bisa melihat negeri itu. Hanya kalau bernasib mujur saja orang bisa melihat negeri di balik awan itu, Wulan. Kenapa begitu, Nyi? Entahlah. Tapi kata orang-orang yang pernah terdampar di sana, negeri itu memang diselimuti oleh awan yang sangat tebal. Tapi Indang dan suaminya juga makhluk yang baik, Nyi Denyat. Itu kan karena nasibmu sedang mujur saja, Wulan. Kalau tidak, kamu pasti sudah mengambang di laut menjadi mayat. Aku jadi tidak mengerti. Apa yang Nyi Denyat ceritakan berbeda dengan apa yang aku alami. Sudah 1 bulan aku berdiam di tepi pantai ini. Tapi aku tetap tidak bisa melangkah ke sana. Awan ini tebal sekali. Sehingga aku tidak tahu harus melangkah kemana. Tapi aku yakin Ki Daksa pasti membawa lari kepala majikannya ke sana. Hei, aku mendengar suara-suara ramai di sana. Bagaimana caranya aku supaya bisa masuk ke sana? Segala upaya telah aku coba, tapi hasilnya tidak ada. Kalau aku tinggalkan tempat ini,
maka berarti aku meninggalkan kesempatan untuk menghancurkan Mak Rompang. Apakah aku kembali saja ke desa Bojong Nangka? Lalu aku tanyakan pada Aki Sangkala, bagaimana caranya memasuki daerah ini. Tapi percuma. Aki Sangkala bahkan melarang aku kemari, karena dia mengatakan tempat ini angker. Sulit juga. Sementara mungkin Mak Rompang sedang memperhatikan aku, sambil mentertawakan aku. Aku yakin Mak Rompang sedang membuat tempat persembunyian lagi di sini. Iya ya. Bukankah aku memiliki tusuk konde Mak Rompang? Bukankah dengan tusuk konde itu aku bisa memasuki tempat-tempat persembunyian Mak Rompang? Nah, ini dia. Aku yakin tusuk konde ini bisa membawaku ke tempat Mak Rompang. Kalau memang Mak Rompang bersembunyi di dalam kumpulan awan ini, sekarang tusuk konde ini sudah berada di dalam genggamanku. Bukakan segala penghalang yang ada di hadapanku, karena aku akan memasuki tempat ini. Awan yang bergumpal-gumpal di hadapanku tadi menghilang. Kini aku melihat sebuah negeri yang indah terletak di tepi sebuah pantai. Penduduknya tampak ramah. Apakah aku masuk saja ke negeri ini? Ataukah ini hanya jebakan yang sedang dibuat oleh Mak Rompang? Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-14, Negeri di Balik Awan, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.